Baiklah, saya Selvia Fitri. Saya akan menjelaskan selanjutnya. PKN merupakan suatu bidang kajian ilmiah dan program pendidikan di sekolah dan diterima sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya yaitu PKN mempunyai 3 pusat perhatian. Yang pertama, civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional maupun sosial. Yang kedua yaitu civic responsibility, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Yang terakhir, yang ketiga, civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial maupun sebagai pemimpin hari depannya. Selanjutnya yaitu PKN menggunakan pendekatan belajar kontekstual atau CTL untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan CTL ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, yang mendorong siswa nantinya untuk mendapatkan pengetahuannya sendiri yang ia miliki dengan penerapannya di lingkungan sehari-hari. Nah, pendekatan CTL ini sangat baik digunakan pada proses belajar mengajar karena nantinya anak ini akan mendapatkan pengetahuannya sendiri melalui dunia nyata, melalui apa yang ia lihat pada dunia nyata tersebut dan akan ia contoh untuk kehidupannya mereka sehari-hari nantinya. Nah, yang terakhir yaitu PKN mengenal suatu model pembelajaran VCT, Value Clarification Technique, yaitu teknik pengungkapan nilai atau suatu teknik belajar mengajar yang membina sikap atau nilai moral. Nah, model pembelajaran VCT ini akan membantu guru dalam proses penilaian proses belajar mengajar, yaitu dengan melihat sikap atau nilai moral anak didik tersebut selama anak didik tersebut mengikuti proses belajar mengajar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syafira. Saya akan mempresentasikan tentang karakteristik PKN. Yang pertama yaitu PKN termasuk dalam proses ilmu sosial atau IPS. Pembelajaran PKN pasti akan menemukan pembelajaran IPS. PKN dan IPS berdampingan. Kemudian, PKN diajarkan sebagai mata pelajaran wajib dari seluruh program sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Maksudnya yaitu PKN merupakan mata pelajaran yang harus ada di sekolah dasar, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi atau kuliah. Kemudian, PKN menanamkan banyak nilai, diantaranya nilai kesadaran, bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemakmuran bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya PKN, siswa akan banyak menanamkan nilai sesuai yang sudah disebutkan tadi. Kemudian, PKN memiliki ruang lingkup meliputi aspek persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, serta Pancasila dan globalisasi. Yaitu
PKN tidak lepas pembelajarannya tentang hal tersebut. Pasti selalu ada tentang persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum, dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, konstitusi negara, kekuasaan dan politik, serta Pancasila dan globalisasi. Kemudian, PKN memiliki sasaran akhir atau tujuan untuk terwujudnya suatu mata pelajaran yang berfungsi sebagai sarana pembinaan watak bangsa dan pemberdayaan warga negara. Dengan adanya pembelajaran PKN, siswa akan mempunyai watak yang baik dan sesuai dengan pembelajaran PKN, serta menjadi pemberdayaan warga negara yang patuh terhadap negara. Perkenalkan, nama saya Nurma Yunita. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Ada 3 komponen struktur keilmuan. Yang pertama, komponen pengetahuan mencakup bidang politik, hukum, dan moral. Yang kedua, komponen keterampilan yang perlu dimiliki oleh warga negara antara lain keterampilan intelektual, keterampilan sosial, dan keterampilan partisipatif. Yang ketiga, komponen disposisi atau nilai-nilai kewarganegaraan menunjuk pada ciri-ciri watak pribadi dan watak kemasyarakatan yang diperlukan bagi pemeliharaan dan perbaikan demokrasi konstitusional. Perkenalkan, nama saya Ayu Azhari. Saya di sini akan menjelaskan sedikit materi, yaitu PKN mengambil porsi ilmu politik berupa unsur materi pokok, hubungan warga negara dengan negara, dan juga berkaitan dengan warga negara secara luas dalam hubungannya dengan pemerintah atau negara dalam rangka berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara bertanggung jawab. Misalnya, cakupan materi PKN persekolahan dapat dikembangkan meliputi dari unsur materi pokok. PKN dikembangkan berbagai mata kuliah untuk ilmu yang lain. Dalam memperhatikan visi misi juga dikembangkan untuk kepentingan menentukan cakupan materi pokok PKN di persekolahan agar terjadi sinkronisasi antara prosedur dengan stakeholder. Baik, saya Ruspika akan menjelaskan tentang perkembangan atau yang dapat dikembangkan di SD. Yang pertama itu norma bangsa atau kewarganegaraan adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok atau masyarakat atau batasan wilayah tertentu. Yang kedua, lembaga politik demokrasi, yaitu lembaga politik yang mengatur dan memelihara tata tertib untuk mendamaikan pertentangan dan untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab atau berwibawa. Yang ketiga, identitas nasional merupakan nilai-nilai bangsa yang tumbuh dan berkembang dalam suatu bangsa dan menjadi ciri khas bangsa tersebut, dan sehingga dapat menjadi perbedaan dengan bangsa lain.